Mengenal sosok Mbak Kacung Supriyatna, petani yang syok tiba-tiba ditagih utang 4 miliar rupiah, pinjam 100 ribu aja gak pernah. Berikut ini sosok petani di Bekasi yang syok ditagih utang 4 miliar rupiah. Seorang petani di Bekasi Kacung Supriyatna, 63, syok bukan main saat dirinya ditagih uang nyaris 4 miliar rupiah. Tentu saja kaget, pasalnya selama ini Kacung merasa tak pernah mengajukan utang apapun. Apalagi dengan nominal fantastis tersebut. Boro-boro 4 miliar rupiah, Kacung mengatakan 100 rupiah ribu saja dirinya tak pernah meminjam kepada orang. Selama ini saya gak ngerasa punya utang sampai segitu, 100 ribu juga saya gak pernah pinjam, kata Kacung didampingi anaknya Karyan 40 Selasa tanggal 16 Januari tahun 2024. Kisah Kacung viral seusai dirinya didatangi oleh 3 orang untuk menagih utang tersebut. Kacung pun menceritakan awal mula tagihan sebesar 4 miliar rupiah tersebut, di mana 3 orang yang mengaku dari pihak bank mendatangi rumahnya. Mereka meminta Kacung untuk melunasi pinjaman hampir sebesar 4 miliar rupiah dari agunan sertifikat tanah seluas 9.573 meter persegi. Namun, Kacung merasa tidak pernah mengajukan maupun mendapatkan pinjaman yang ditagihkan kepadanya. Datang 3 orang menagih utang bilangnya dari bank asal Jakarta. Saya kaget kedatangan itu, kata orang itu, saya punya tanggungan 3 miliar rupiah lebih hampir 4 miliar rupiah, imbuh Kacung. Kacung mengungkapkan penagihan itu dialami oleh Kacung pada 2021 lalu. Hingga 2024, dirinya belum mengetahui pihak yang menggunakan identitas maupun sertifikat tanah miliknya sebagai agunan untuk pinjaman tersebut. Kasus ini juga telah dilaporkan ke Badan Pertanahan Nasional, BPN, Otoritas Jasa Keuangan, OJK, dan Polres Metro Bekasi. Anak Kacung, Karyan menuturkan bahwa sepengetahuannya sang ayah tidak pernah melakukan pinjaman kemanapun. Setelah dilakukan penelusuran, ternyata sertifikat milik ayahnya berada di tangan kakak ayahnya atau UA setelah melakukan adjudikasi. Kakak Kacung, sebagai anak paling tertua yang berhak memegang berkas dan arsip-arsip penting keluarga, memegang peranan dalam kepemilikan sertifikat tersebut. Kakak Kacung mengaku meminjam sertifikat untuk kepentingan pemecahan sertifikat, keluarga memutuskan untuk melibatkan seorang perantara. Meskipun demikian, hingga saat ini, proses pemisahan sertifikat tersebut belum kunjung selesai setelah hampir 20 tahun berlalu. Saya telusuri kemarin, saya datang ke sana sama abang saya. Ternyata, data yang ada di sana itu di notaris itu datanya data palsu semua, termasuk bukti-buktinya saya minta dari sana gak dikasih, minta data semuanya berkas gak dikasih, cuma bisanya difoto, tambah Karyan. Tak hanya itu, Karyan juga menemukan banyak kejanggalan saat menelusuri ke kantor notaris, BPN Kabupaten Bekasi, hingga PT Askrindo Indonesia. Selain terdapat pemalsuan pada IKTP dan surat nikah, pada surat pemberitahuan pajak terhutang SPPT juga terdapat kejanggalan. Karyan mengungkapkan bahwa SPPT yang seharusnya masih atas nama orang tua ayahnya telah mengalami perubahan menjadi atas nama ayahnya. Menanggapi kasus tersebut, Polres Metro Bekasi melakukan penyelidikan kasus tersebut. Dia menjelaskan, korban telah membuat laporan kepolisian dengan nomor laporan LPB 44I 2024 SPKTPOLRES Metro BEKASI POLDA Metro Jaya. Sementara kasusnya itu bermula ketika korban menitipkan sertifikatnya. Namun, ternyata oleh pelaku digadaikan untuk meminjam uang. Jadi semua dipalsukan mulai dari identitas korban dan semuanya imbuhnya. Saat ini kata AKP Ahmadi, pihaknya tengah mendalami kasus ini guna menentukan sejumlah pelaku. Dari penyelidikan ini juga diterapkan 5 pasal yakni pasal 263, 264, 266, KUH pidana tentang pemalsuan dokumen. Kemudian pasal 273 KUH pidana tentang gadai tanpa izin, dan pasal 385 KUH pidana dengan penyerobotan tanah. Ada 5 pasal kita terapkan ancaman hukumannya 4-8 tahun penjara, tandasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.